Shalom sahabat WB yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan Harian Wanita Bijak edisi Minggu 22 September 2024 dengan tema Mengejar yang Kekal. Sebelum kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan hingga kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami rindu mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, dan Engkau menuntun kami dengan firman-Mu yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Pesan penutup. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus, Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. Sahabat WB, mari kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Kalau kita melihat di ayat 11 sampai ayat yang ke-16, apa yang harus kita kejar dan perjuangkan dalam hidup ini dan mengapa? Ayat 17 sampai ayat 21, apa peringatan Tuhan dan kepada siapa kita seharusnya berharap? Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17 dari terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, kepada orang-orang yang kaya di dunia ini,
hendaklah engkau minta supaya mereka jangan sombong dan jangan berharap kepada barang-barang yang tidak tetap, seperti halnya dengan kekayaan. Mereka harus berharap kepada Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita dengan berlimpah, supaya kita menikmatinya. Sahabat WB, firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk tidak sombong atau tinggi hati dan tidak berharap pada sesuatu yang tidak tetap seperti kekayaan. Hanya Tuhan yang akan tinggal tetap dan kekal. Maka sejatinya Dialah sumber pengharapan kita. Janganlah kita memakai standar dunia ini yang hanya berusaha mengejar dan berharap kepada sesuatu yang dapat binasa, sebab bukan itu saja tujuan dan fokus hidup kita. Tuhan mau kita mengejar untuk sesuatu yang kekal dan jauh lebih berarti, yaitu keadilan, ibadah, kesabaran, dan kelembutan. Kita lihat di 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11. Sahabat WB, dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 dari Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, "Berjuanglah sungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang Kristen, supaya engkau merebut hadiah hidup sejati dan kekal. Sebab untuk itulah Allah memanggil engkau pada waktu engkau mengakui di hadapan banyak orang bahwa engkau percaya kepada Kristus." Sama seperti teladan Paulus, ketika ia menjadi pengikut Kristus, semua yang dulu dianggap berarti atau berharga bagi dunia telah ia tinggalkan. Bukan berarti kita tidak perlu lagi bekerja, berusaha, berkarir, dan lain-lain. Namun tujuan hidup kita harus berubah. Apapun yang kita lakukan, Tuhan menghendaki pengharapan kita hanya pada Dia dan bukan pada sesuatu yang sementara. Sahabat WB, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita berkat apa yang kita terima dan juga komitmen kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. Mampukan kami untuk bukan hanya merenungkan firman-Mu, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami sungguh mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan menghendaki pengharapan kita hanya pada Dia dan bukan pada segala sesuatu yang sementara.